menjelaskan detail takut salah karena baru tahu hari ini ada istilah GET 3033. Oke, baik. Saya atur dulu. Ya, shalom, selamat malam semua. Bersyukur kepada Tuhan kita masih dapat kesempatan waktu untuk boleh belajar bersama-sama. Puji Tuhan. Ya, dalam mission meeting hari ini, ya, ini pertama kali saya bergabung dengan komunitas mission meeting GET 3033 ini. Terima kasih untuk kepercayaannya. Nah, tema kita hari ini, Gereja Tuhan menghadapi akhir zaman. Oke, saudara, saya akan fokus poin kepada untuk mengerti apa saja. Untuk mengerti apa saja yang dari Tuhan, hanya ada satu di antara dua pilihan. Ternyata satu di antara dua pilihan ini berlaku untuk semua hal dalam kehidupan kita. Begini, memandang segala sesuatu, walaupun kita pakai firman Tuhan, pakai Alkitab, tidak pakai buku-buku yang lain, ternyata sangat-sangat dipengaruhi. Kita memandang itu dari sudut pandang Tuhan atau dari sudut pandang manusia. Saya ulangi lagi, untuk bisa mengerti apa saja yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita, ternyata sangat mempengaruhi kita melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang Tuhan atau dari sudut pandang manusia. Roh Kudus tolong kita untuk mengerti ini. Jelas yang Tuhan mau saudara dan saya melihat segala sesuatu yang dari firman, dari Alkitab, ya harusnya dari sudut pandang Tuhan. Tapi setan begitu licik dan kurang ajarnya. Kalau mission meeting ini punya target 2033, itu berarti usia amanat agung penginjilan itu berusia 2000 tahun. Kalau Yesus meninggal umur 33 dan tahun 2000 ke 2033 berarti sudah 2000 tahun. Bayangkan saudara, kita gereja dapat perintah sejak 2033 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini belum 40% aja belum. Mungkin 30% saya tidak tahu. Maka itu saya nggak akan lupa 25 Maret tahun 1988 di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta. Di situ pelayanan desa terpadu itu mulai diresmikan, dikenalkan kepada nasional. Nah, dalam pertemuan itu di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta, Februari bukan Maret ya, Februari 1988, saudara, ada seorang pembicara, Bapak A.M. Sinaga, pemilik dan pendiri asuransi Bumi Asri Jaya. Di dalam pembukaan kalimatnya, wah, kami hamba-hamba Tuhan tersinggung. Begini kata Bapak A.M. Sinaga, saya pengusaha, saya punya sekian banyak karyawan. Nah, kalau Tuhan itu seperti saya akan pecat semua karyawan ini. Kaget saudara. Kenapa? Diberi perintah sejak 2000 tahun yang lalu. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil itu. Sampai hari ini, itu 88, bahkan sampai hari ini 2025. Belum selesai tanggung jawab dan tugas
yang Tuhan Yesus beri kepada kita. Nah, kalimat ini buat saya pertama tersinggung, tapi bertobat. Sudah begitu, saudara tiap bulan minta gaji sebagai hamba Tuhan, misionaris. Baru sadar. Betul. Seharusnya Tuhan pecat kita semua. Rekan-rekan sekerjanya. Orang-orang yang dipanggil 2000 tahun. Dia beri perintah. Tapi nggak selesai-selesai. Nah, salah satu penyebabnya karena kita melihat segala firman itu dari sudut pandang manusia, bukan dari sudut pandang Tuhan. Maaf ya, beberapa saudara, ibu, bapak, jangan kaget lalu marah kalau mendengar pernyataan-pernyataan saya yang cukup tegas. Cukup tegas, ya. Begini. Bicara misi, bicara penginjilan, ya maaf, kepada GET 3033, jangan marah dulu karena saya baru kenal saudara hari ini. Tapi saya harap apa yang saya katakan tidak menyinggung program saudara. Maafkan saya dulu. Selama bicara misi, penginjilan, mengutus ke bangsa-bangsa, tapi tujuannya seperti para misionaris Eropa yang datang ke Indonesia, yang datang ke Asia, yang datang ke Amerika, yang datang ke Australia, ke New Zealand, dan semua negara di dunia. Apa itu? 100% misionaris Eropa yang datang. Mereka mencari jiwa-jiwa untuk dimasukkan ke denominasi mereka. Catat ini. Dan ini kerusakan fatal dari Injil. Maka itu saudara lihat, mengapa sampai hari ini, sudah di November 2025, 100% daerah Kristen di Indonesia itu penyembahan berhalanya tinggi dan kuat. Angka perceraiannya tinggi, bahkan kalah di daerah yang bukan Kristen. Kemiskinannya ngeri, kebodohan rakyatnya nyata. Padahal daerah Kristen, saudara. Seperti kami tinggal di Papua, menyedihkan sekali. Lihat Toraja, maaf kalau orang Toraja. 100% daerah-daerah Kristen di Indonesia ini jauh lebih tinggi menjunjung adat, hukum adat daripada firman Tuhan. Maka itu ada satu daerah Kristen yang punya moto mengerikan. Lebih baik kami dikatakan tidak bertuhan daripada kami dikatakan tidak beradat. Ngeri enggak? Itu daerah Kristen. Dan 90 sekian persen adat istiadat yang dipegang oleh orang-orang Kristen di daerah Kristen adalah adat yang memiskinkan. Saya sebut dua saja. Adat mas kawin dan adat kematian. Mengubur orang mati. Saya nggak tahu ini, roh ini kok bisa bercokol begitu kuat di daerah Kristen. Maka itu adat ini memiskinkan mereka sampai hari ini. Karena waktu misionaris datang dari Eropa, yang mereka targetkan adalah jumlah baptisan. Dan dimasukkan ke denominasi mereka. Karena kalau jumlah baptisan tidak bertambah, ini sejarah loh saudara, saya bukan ngarang. Kalau jumlah baptisan tidak bertambah, maka uang dana misi nggak akan ada. Nah, misionaris itu orang Eropa tinggal di daerah Asia, aja Indonesia. Kalau nggak ada uang, bayangkan.
Akhirnya apa? Baptis, pokoknya baptis tanpa dimuridkan. Nah, ini kegagalan. Maka itu mereka ngaku Kristen, tapi adat tetap kuat karena nggak jadi murid. Cuma jadi anggota gereja. Maaf ya. Lihat Nias. Di semua daerah Kristen di Indonesia, saya belum pernah menemukan gereja yang rajin dan hobinya pecah. Itu selain Nias. Ngeri perpecahan gereja di Nias. Lihat Mentawai. Lihat Tanah Batak. Berapa banyak nama gereja Batak. Gereja Suku, gereja Simalungun, gereja Toba, gereja Karo. Lihat. Gereja Toraja. Nah, wilayah-wilayah misionaris ini sampai hari ini seperti wilayah kerajaan. Akan sangat sulit gereja lain masuk ke sebuah daerah yang sudah ada gereja lebih dulu. Contoh lain Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu dikuasai misi Jerman. Maka itu gereja induk Kalimantan Tengah, gereja Kristen Evangelis, GKE. Oh, jangan coba-coba. Gereja lain bisa masuk ke wilayah GKI. Bisa lihat daerah timur. Semua pakai gemis. Itu keren. Ya, gereja Masehi, ya, GMIM, Gemim, itu gereja Masehi Injili Minasa. Gemi, GMIH, gereja Masehi Injili Halmahera, itu Maluku Utara. Gemis, gereja Masehi Injili Sangir Talaut. Gemit, gereja Masehi Injili di Timur. GKS, gereja Kristen Sumba, dan seterusnya. Misionaris Eropa sudah mengkotak-kotakkan tubuh Kristus dengan sinode mereka, lalu mereka mengkotak-kotakkan dengan kesukuan, gereja suku. Dan terjadi sampai hari ini. Maafkan saya kalau ada yang tersinggung. Tapi saya harus ngomong kebenaran ini. Fakta. Padahal segala sesuatu yang tertulis di Alkitab sebagai firman Tuhan harusnya semuanya untuk Tuhan. Titik. Tidak ada embel-embel. Maka itu saya ulangi lagi. Kalau kita melihat Alkitab, melihat firman Tuhan, harus wajib mutlak melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Bukan dari sudut pandang manusia. Jadi selama misi atau penginjilan masih dibayang-bayangi sebuah sinode, maka pencarian jiwa-jiwa itu diwajibkan untuk dibawa ke gereja mereka, ke organisasi mereka. Memang tujuannya untuk penambahan jiwa. Maaf ya. Nah, ini fakta, saudara. Maka itu akhirnya Injil tidak murni. Ya. Dengarkan kalimat ini. Saya lupa tahun 80 berapa. Roh Kudus memberi saya sebuah pengertian yang menyedihkan. Daniel, selama kamu menginjil dan gereja menginjil, lalu ada orang yang mau percaya Tuhan Yesus, lalu pertanyaan terakhirnya sebelum memutuskan dibaptis. Jadi saya masuk ke gereja mana? Saudara, pertanyaan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Gerejanya cuma satu.
Maka itu sebelum kita yang bergerak di bidang misi, mencopot semua jubah denominasi yang kita paksakan untuk Yesus pakai, maka Injil gagal. Jadi selama Tuhan Yesus kita paksa pakai jubah Katolik, jubah Reform, jubah Protestan, jubah Advent, jubah Baptis, jubah Pentakosta, ada banyak lagi jenisnya. Selama Tuhan Yesus masih punya banyak jubah sesuai dengan denominasi masing-masing, Injil gagal total. Walaupun gedung gereja berdiri megah dan jumlah anggota gereja enggak sedikit, tapi selama jubah itu masih dipakai, itu menyedihkan hati Yesus. Maka itu maaf, Get 3033 ini, maaf ya, saya ini baru kenal hari ini, saudara, jangan marah. Ada pertanyaan. Dulu ya, kira-kira 30 tahun belakangan sudah nggak ada yang bertanya kepada saya. Saya bersyukur. Jadi sebelum 30 tahun yang lalu, kalau orang undang saya, pertanyaannya dua. Bapak afiliasi dengan sinode apa? Itu pertanyaan penting buat mereka. Itu sudah lewat. Itu 30 tahun yang lalu. Sekarang, puji Tuhan, hampir tidak pernah ada yang tanya saya kalau mereka ngundang saya. Karena mereka tahu, saya berdiri di Injil Yesus Kristus Tuhan tanpa jubah apapun juga. Biar jubahnya Yesus saja. Maaf. Ini yang kita harus mengerti. Oke, kita tinggalkan dulu masalah misi ini. Akan kita bawa ke gereja mana? Akhir zaman. Oke, maaf, gereja Tuhan. Ya, tema kita kan gereja Tuhan. Menanggapi apa? Menanggapi ya? Saya kok jadi lupa. Apa gereja Tuhan? Betul, menanggapi ya? Mana ini? Tolong bantu saya. Gereja Tuhan. Oh, menghadapi. Terima kasih. Akhir zaman. Maaf, kalau kita cuma nyebut gereja Tuhan saja, maka orang-orang gereja akan tanya, Tuhan yang mana? Tuhan Baptis, Tuhan Katolik, Tuhan Protestan, Tuhan GKI, Tuhan Pentakosta, Tuhan Pentakosta, Tuhan Advent, dan macam-macam lagi. Bayangkan. Jadi sulit kita akan mengerti kalau nyebut gereja Tuhan, ya harusnya gerejanya Tuhan Yesus. Maaf, jangan tersinggung. Maka itu, untuk bisa mengerti hati Tuhan, mulai hari ini, kalau saudara melihat, membaca, belajar firman Tuhan, harus tahu dari sudut pandang Tuhan. Maaf, sekolah teologi, sekolah Alkitab, sekolah misi, itu pun ditanya pakai doktrin siapa dan doktrin apa. Gila nggak kita ini, saudara? Maka itu di antara sekolah teologi sendiri pun ada ketegangan yang nggak kecil karena doktrinnya beda. Bayangkan betapa pusingnya Tuhan. Maka itu tadi ketika saya dapat penjelasan 2033 berharap Injil menang. Karena itu 2000 tahun. Saya setuju. Dan itu luar biasa. Tapi sebelum kita berhasil mencopot jubah-jubah denominasi yang kita paksakan untuk dipakai Tuhan Yesus, maka semua akan gagal. Karena kalau ada jiwa baru bertobat, masuk gereja mana? Jadi anggota mana? Dibaptis atas nama gereja apa? Aduh, sedih sekali. Nah, gereja Tuhan ditanya, Tuhan yang mana? Maaf.
Karena begitu rusaknya denominasi, sinode, sampai gereja sudah nggak tahu lagi Tuhan yang mana, maafkan saya. Tolong ya, yang nggak setuju jangan keluar dulu. Ikuti sampai selesai. Nanti saudara akan ngerti. Kalau saudara keluar karena tersinggung, rugi besar. Oke ya, lanjut. Sekarang akhir zaman. Sama. Akhir zaman. Sama. Kita melihat akhir zaman dari sudut pandang siapa? Saya jelaskan. Kalau kita melihat akhir zaman dari sudut pandang manusia, maka yang diberitakan pasti cuma dua. Antikris dan pengangkatan atau rapture. Itu pasti. Jadi gereja Tuhan yang bicara akhir zaman, tapi dari sudut pandang kemanusiaan, bukan keilahian Tuhan, pasti yang dibahas antikris dan pengangkatan. Kenapa? Karena buat gereja Tuhan yang afiliasinya kepada manusia, maka akhir zaman itu menakutkan. Coba renungkan. Dari mana saya bisa mengetahui ini? Dari khotbah. Selama pengkhotbah akhir zaman, lebih banyak, lebih sering membicarakan tentang antikris. Itulah ciri-ciri gereja menghadapi akhir zaman dengan penuh ketakutan. Saudara, yang seharusnya kita bahas lebih banyak, harusnya figur Tuhan Yesus Kristus. Karena inti pribadi akhir zaman itu kepada kedatangan Tuhan Yesus. Bukan si antikris, goblok. Bertobatlah. Tuhan sedih kalau gerejanya bicara akhir zaman, tapi lebih banyak ngomongin antikris. Nggak penting. Terus pengangkatan. Terus mulai debat. Kita ini diangkat sebelum aniaya, di tengah-tengah aniaya, atau di setelah aniaya. Itu istilah dari Amerika semua, saya nggak suka. Pre-rapture, in the middle of rapture, after rapture. Itu gereja Amerika, jangan diikutin. Kita gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Pakai cara yang Roh Kudus ajarkan kepada kita yang di Indonesia. Nah, kalau kita bicara akhir zaman dari sudut pandang Tuhan Yesus, wih keren saudara, dengarkan. Mudah-mudahan saya bisa tunjukkan cukup banyak ayat yang kita akan tahu kalau kita bicara tentang akhir zaman dari sudut pandang Tuhan, itu menyenangkan sekali. Begini ya, saya berikan kalimat dulu. Akhir zaman dari sudut pandang Tuhan, itu artinya berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan Tuhan. Itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah ini loh, ini akhir zaman, datanglah kerajaanmu. Jadi kalau saya pakai istilah politik, akhir zaman ini dunia sedang buat pemilihan umum. Sebab dunia akan memilih satu pemimpin. Nah, akhir zaman ini kandidatnya ada dua. Calonnya, kita mau pilih yang siapa? Satu, jelas Tuhan Yesus dong. Dua, si setan. Coba renungkan. Jadi kalau kita sebagai pengikut Tuhan Yesus dan bicara akhir zaman, harusnya kita tuh sukacita, antusias. Jadi nggak pusing rapture, nggak pusing pengangkatan atau antikris, enggak. Karena ini pemilu dunia. Maka itu ketika gereja Tuhan memandang akhir zaman dari sudut pandang kemanusiaan, Yesusnya nggak muncul. Antikris dan rapture lebih banyak muncul. Padahal gereja Tuhan yang sejati dari Dia itu sedang berkampanye sekarang ini untuk
mencari pendukung. Ayo pilih Yesus, ayo pilih Yesus. Dia akan jadi raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Harusnya begitu. Nah, dalam konteks konsep ini, kalau saudara bicara akhir zaman, jadi menyenangkan nggak? Buat saya menyenangkan sekali. Karena datanglah kerajaan. Ini loh saudara. Oke, saya mulai dengan Wahyu 21. Filipus sudah jadi co-host untuk menayangkan ayat. Oke. Wahyu 21 ayat 3. Wahyu 21 ayat 3. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa mengerti akhir zaman ini. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Tuhan, gereja Tuhan, God's home, rumah Tuhan, ada di tengah-tengah manusia. Lihatlah, wih, proklamasi besar. Ini Yesus datang, ini akhir zaman. Lalu Yahweh Tuhan kita akan diam, akan tinggal, akan berdomisili, akan pindah dari surga ke dunia untuk bisa diam kumpul bersama-sama dengan manusia. Lalu manusia akan menjadi umatnya dan dia Yahweh Tuhan akan menjadi Tuhan mereka. Saudara bisa bayangkan. Kalau saya pakai bahasa anak-anak, Wahyu 21 ayat 3 itu artinya, ternyata Tuhan itu gak kerasan di surga. Bayangkan. Dia gak betah di sana karena dia sendirian. Dia maunya kumpul manusia. Maka itu ketika gereja sudah benar di hadapan dia, dia langsung mau pindah ke dunia. Kumpul kita. Wih, luar biasa hati Tuhan. Jadi Tuhan gak dimiliki oleh salah satu sinode, tidak. Apa yang terjadi kalau dia sudah ada di tengah-tengah manusia, berdomisili di dunia, sudah pindah alamat, gak di surga lagi tapi di dunia. Lihat ayat 4. Waduh, ini luar biasa. Dan Dia yang Maha Kuasa, Bapa semua kehidupan, setelah pindah ke dunia, ada gereja benar, gereja sejati, the dream church, his dream church, gereja impiannya, yaitu saudara dan saya yang mau melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Ia akan menghapus air mata, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan mau tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis dan duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini loh hati Tuhan. Selama masih ada bayi menangis kelaparan, ada anak-anak ditinggalkan oleh orang tuanya, penderitaan mereka, selama setan masih merajalela, merusak rumah tangga, menghancurkan pernikahan, merusak gereja, dan macam-macam lagi. Hati Papa itu nggak pernah tenang, saudara. Gelisah hatinya. Nah, ini yang dia cari. Jadi, kemanapun saudara dan saya pergi, atas nama Tuhan Yesus dan demi Injilnya. Catat Wahyu 21 ayat 4. Di mana saudara dan saya pergi, ke daerah mana saja. Puji Tuhan kalau GAT 3033 luar negeri, tidak apa-apa. Kalau saya maunya tetap dalam negeri. Masih banyak suara kita yang belum ditolong. Oke? Pokoknya, kemana saja kita pergi, maka semua orang yang ada di sekitar kita tidak boleh menangis lagi. Kehadiran Yesus lewat Injilnya melalui kita itu untuk menghapus segala air mata. Ini kan
manusiawi sekali, membuat mereka nggak menangis lagi. Kapan mereka nggak menangis lagi? Setelah bumi jadi sama seperti surga. Kapan bumi jadi sama seperti surga? Kalau ada yang punya surga pindah ke bumi. Keren toh? Ini luar biasa. Yesaya 62 mulai ayat 1. Yesaya 62 mulai ayat 1. Tolong kami Roh Kudus untuk menjadi gereja yang benar. Oke. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Sion itu gereja. Oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Ini loh. Kegelisahan papa kita sedalam ini. Kalau kita sering memuji Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Tolong ambil ayat ini. Kalau saudara dan saya ingin menyenangkan Tuhan, jangan buat dia gelisah, gundah gulana, galau. Kapan dia galau? Kapan dia stres? Kapan dia sedih? Sebelum sampai kebenaran gereja bersinar seperti cahaya dan keselamatan dari Tuhan menyala seperti suluh. Coba Vel pakai terjemahan yang lain. Yesaya 62 ayat 1 ini. Demi Sion, ayat ini. Aku tidak akan berdiam diri. Dan demi Yerusalem, aku tidak akan diam sampai kebenarannya memancar seperti cahaya. Dan keselamatannya seperti obor yang menyala. PS, demi Yerusalem, aku akan berbicara. Demi Sion, aku tidak akan tinggal diam. Sampai diselamatkan. Sampai ia diselamatkan. Dan kemenangannya bersinar seperti obor di waktu malam. FIA atau VMD. Coba kita lihat ini loh. Jadi kalau kita ingin menyenangkan dia, jangan selesaikan kegelisahannya. Tolong supaya papa kita nggak gelisah, nggak sedih, ya, tapi berubah. Ini dia masih gelisah sampai hari ini karena kerinduannya belum tercapai. Mana Phil? Oh, kok hilang? Ada masalah, Phil? Ada yang bisa bantu? Oke. Ya. VMD, mana Phil? Tunggu. Oh, ada masalah ya. Oke lah, kalau gitu. Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Jadi papa kita tuh masih gelisah. Udah nak, kami sudah tiba di Jakarta 4 jam yang lalu lah ya. Makasih. Ada target yang papa rindukan atas kita. Nah, jadi akhir zaman ini saudara. Berakhirnya zaman pemerintahan manusia. Dan dimulainya zaman pemerintahan kerajaan sorga. Oke, VMD. Aku mengasihi Sion. Jadi aku terus berbicara atas namanya. Aku mengasihi Yerusalem. Jadi aku tidak berhenti berbicara. Aku akan berbicara sampai kebaikan bersinar seperti terang yang cemerlang, sampai keselamatan menyala seperti suluh. FIA. Oke. Karena aku mengasihi Sion. Karena hatiku merindukan Yerusalem. Maka aku tidak akan duduk diam saja. Aku akan berseru terus kepada Tuhan untuknya. Sampai kebenarannya bersinar-sinar dan keselamatannya bercahaya. Ini hati Tuhan. Jadi selama setan masih mengacak-acak dunia. Selama setan masih
merajalela, bergerilya. Tuhan itu gelisah. Dan dia perlu kita, gerejanya, untuk menyatakan sesuatu kepada dunia ini supaya kerajaannya nyata. Nah, kalau saudara-saudara tahu inilah akhir zaman. Berarti kita harus menyelesaikan pekerjaan ini. Wahyu 11 ayat 15. Ini akhir zaman. Wahyu 11 ayat 15. Ya. Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia, garis bawahi. Katanya, ada 7 malaikat. Malaikat 1 sampai 6 kita nggak bahas. Saya lebih suka bahas malaikat yang terakhir. Karena ini finalnya, ini gongnya. Ini target utama Papa kita atas dunia ini. Saya ulangi. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya. Perhatikan. Dan ia akan memerintah sebagai raja di bumi sampai selama-lamanya. Ini akhir zaman. Jadi jangan ngomong antikris sama sekali. Nggak penting. Kita harus ngomongin Tuhan Yesus. TSI langsung. TSI-nya, Phil. Ketika malaikat yang ketujuh meniup trompetnya, terdengarlah banyak suara dari surga yang berseru. Sekarang sampai selama-lamanya Tuhan akan memerintah seluruh dunia dengan nyata. Dan Kristus yang sudah dilantik oleh Tuhan akan memerintah sebagai raja bersamanya. Bayangkan, kalau akhir zaman seindah ini, kalau akhir zaman seantusias ini, bahwa pemerintahan dunia nyata dipegang oleh Tuhan dan Yesus Kristusnya, mengapa kita takut menghadapi akhir zaman? Wahyu 3 ayat 21. Maka itu pengkhotbah akhir zaman. Kalau mengkhotbahkan dari sudut pandang manusia, nggak ketemu ayat-ayat ini. Pengkhotbah akhir zaman, kalau hanya melihat dari sudut pandang manusia, yang ditemukan itu antikris, aniaya, ya, perang, bencana alam. Memang. Dan itu bukan urusan kita. Tapi kalau saya khotbah akhir zaman, saya ada di sisi Tuhan. Dan ini dia. Barang siapa menang, lalu ada 7 kali kata menang di Wahyu 2 dan Wahyu 3. 7 gereja. Akhir daripada setiap surat kepada 7 gereja itu selalu ada ada kalimat barang siapa menang. Barang siapa menang. Ini gereja yang ke-7, Laodikia. Barang siapa menang, ia akan kududukkan, haleluya, bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Oke, logika anak-anak. Kan sama-sama untuk duduk, ya toh? Sama-sama untuk duduk. Tapi antara kursi dengan takhta yang sama-sama untuk duduk, kan kita tahu kalau kursi itu apa, takhta itu apa. Nah, menurut firman ini, barang siapa menang akan didudukkan oleh Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan Yesus di atas takhtanya. Maaf, ini intermezzo. Kursi untuk orang capek, takhta
untuk raja. Dah itu saja. Nah kalau suruh milih, saya milih takhta dong. Saya nggak mau milih kursi, kursi ada banyak, maaf. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Jadi kalau kita duduk bersama Tuhan Yesus, duduk bersama dengan Bapa di surga, di takhtanya, itu kan bukan lurah dan camat. Ini raja atas bumi ini. TSI. TSI-nya. Aku berjanji kepada setiap orang yang menang dalam peperangan rohani ini. Keren. Aku berjanji kepada setiap orang yang menang dalam peperangan rohani ini. Kamu akan menerima kuasa untuk memerintah bersamaku. Dan kamu akan duduk di takhta-takhta di sebelah kiri dan kanan takhtaku. Sebagaimana aku duduk di sebelah kanan Bapakku setelah aku menang dalam peperangan rohani yang besar. Izinkan saya ngomong tentang pengangkatan dari versi Tuhan. Sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia. Dari zaman dulu sekali sampai zaman sekarang. Kalau ada peperangan di sebuah negara atau peperangan antar negara, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Betul? Pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Tapi di antara yang kalah dan menang, ada kelompok di tengah-tengah. Siapa mereka? Pengungsi. Nah, biasanya yang diungsikan itu anak-anak dan wanita. Itu hukum internasional. Nah, buat saya, rapture, pengangkatan itu mengungsi. Tapi kalau ada puluhan ayat di perjanjian baru, khususnya kitab Wahyu, Tuhan Yesus selalu berkata, barang siapa menang, barang siapa menang. Nah, saudara, di dalam peperangan secara fakta antar negara, yang akan duduk di pemerintahan baru yang menang, itu yang menang perang atau yang ngungsi? Tolong jawab. Ya jelas jawabannya yang menang perang. Maka itu kalau masih ada yang percaya rapture, pengangkatan, silakan. Itu pengungsi. Kalau saya maunya ikut perang, ya toh kan ada janji. Ada yang diungsikan, ada yang ikut perang menang. Nah, kalau ada janji seperti itu, ya harusnya kita milih yang perang dong. Yang ngungsi biar yang ketakutan gak apa-apa. Maaf ya, jangan marah, jangan marah. Dan inilah akhir zaman. Bagaimana bumi menjadi sama seperti surga. Wih, keren sekali kalau bumi menjadi sama seperti surga. Hebat. Enggak ada lagi air mata. Enggak ada lagi penderitaan karena Yesus jadi raja bersama gerejanya. Lukas 12 ayat 32. Kalau Bapak berkata begini lewat Tuhan Yesus. Ini ada komen hamba Tuhan dari Blitar. Senang banget kalau Bapak jelaskan soal akhir zaman. Gak menakutkan. Soalnya gak menyampaikan soal antikris. Tapi soal Bapa yang memberikan damai yang kekal. Amin. Janganlah takut. Karena kita memang sedang ketakutan. Tapi Yesus Tuhan berkata, jangan takut. Hai kamu kawanan kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Haleluya. Saudara, lihat. Papa di surga. Ya. Oke, ini dari Banjarmasin ada yang komen. Gara-gara khotbah akhir zaman tentang penyiksaan, sampai ada yang takut punya anak. Nah itu, karena khotbah yang salah. Ya. Saudara perhatikan, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Ya, dengar. Kalau kita ini kawanan kecil dan Bapa memberikan kita kerajaannya itu, saudara mau apa? Kalau nggak mau ikut memerintah bersama dia, TSI-nya, Phil. Maka itu ayo kita semangat. OBS dulu ya.
kalian yang hanya kecil jumlahnya, janganlah takut. Sebab Bapamu senang memberikan kepadamu berkat dari pemerintahnya. TSI, hai kalian para pengikutku, janganlah cemas. Biarpun di dunia ini kalian bagaikan kawanan domba yang kecil dan tak berdaya. Karena Bapa kita yang di surga dengan senang hati akan menyambut setiap kalian sebagai warga kerajaannya. Orang tepatnya dia beri kerajaannya. Wih, luar biasa. VMD-nya. Ini loh saudara, jaminan yang Tuhan beri. Jangan takut, hai kawanan domba yang kecil. Bapamu dengan senang hati telah memberi kerajaannya kepadamu. Haleluya. FIA-nya, terima kasih Bapak. Maka itu gak senang kalau mendengar akhir zaman seperti ini. Oleh karena itu janganlah takut. Karena Bapak kalian berkenan memberikan kerajaannya kepada kalian. Ayo kita terima. Hari ini ada kerajaan yang luar biasa. Wih, orang hebat ini, Dokter Wirawan Teja. Makasih nak kamu hadir. Lukas 22 ayat 29. Supaya lengkap kebahagiaan kita. Supaya lengkap. Ya. Lukas 22 ayat 29. Dan aku, Yesus, menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Bagi kita yang menang. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Berarti otoritas kerajaan yang Tuhan Yesus beri kepada kita itu sejajar sama dengan otoritas kerajaan yang Yesus dapat dari Bapa di surga. Sama. Wih, ini luar biasa. Nah sekarang kalau kita mendapat hak-hak kerajaan sedahsyat ini, lalu kita nggak pakai, lalu kita mau ngungsi, rugi besar. Yang rugi bukan cuma kita, bukan cuma Tuhan, orang-orang yang bisa kita selamatkan. Karena otoritas kerajaan itu kita nggak gunakan, karena kita ngungsi. Sebagaimana Bapak PS, sebagaimana Bapak sudah memberi kepadaku hak untuk memerintah, demikian juga aku akan memberikan kepadamu hak itu. Terima kasih. Senang nggak akhir zaman kalau begini modelnya? Senang sekali. Ini luar biasa. Hebat. Oh saudara, ada banyak ayat. Sayang waktunya ya. Tapi saya tambah satu. Karena setelah ini saya ingin, nanti Papi serahkan kepadamu ya Alim. Untuk mimpin diskusi. Saya senang kalau ada pertanyaan. Supaya kita jelas. Oke. Lihat ayat ini. Wahyu pasal yang ke-5. Ayat yang ke-10. Wahyu 5 ayat yang ke-10. Ya. Nah ini terjemahnya salah. Dan engkau telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Tuhan kita. Dan kita akan memerintah sebagai raja di bumi. Saya pernah tahu ya yang menjadikan kita kerajaan, raja-raja itu. Ya ini dia MLT ya. Bahasa Inggris juga jelas. He has made us kings and priests. Dan engkau, MLT, telah menjadikan kami ini raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan kami. Wow, seru sekali ini saudara. Dan kami akan memerintah di atas bumi. Saya lebih sama. Engkau telah menjadikan mereka raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan kita. Dan mereka semua akan memerintah di atas bumi. Bayangkan. Kalau seperti ini janji Papa. Mau takut apa menghadapi akhir zaman? Oke ya. Ini kan sungguh-sungguh luar biasa. Kalau kita melihat fakta ini dalam kehidupan kita. Ayo, Alam. Pimpin, kita mau diskusi bagaimana sebelum kita akhiri. Karena ini seru sekali. Ya, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang ada di dalam grup, kita baru saja mendengar apa yang dipaparkan oleh Papi Daniel. Silahkan kita akan berdiskusi bersama-sama. Ketika saya membuat flyer, kemudian
memberikan sebuah tema Gereja Tuhan menghadapi akhir zaman. Itu sebenarnya kami mau menggarisbawahi dari sudut pandang kita sebagai gereja Tuhan, tentu tadi disampaikan gerejanya Tuhan Yesus ya, untuk supaya kita lebih aktif di dalam menjawab apa yang menjadi panggilan gereja yang selama ini Amin. masih belum terlaksana dengan baik. Nah, ketika G30.33 itu menjadi sebuah jawaban karena kita ini berdiri di tengah-tengah sebagai jembatan. Karena gereja itu ketika melakukan apa yang mereka panggil sebagai misi, benar sekali apa yang tadi dikatakan Pak Daniel ya, rata-rata memikirkan soal sinodenya, rata-rata semuanya membaptiskan atas dasar harus menjadi anggota dan segala macamnya. Nah, kami ini ada di tengah-tengah sebagai jembatan, sebagai jawaban untuk kita bekerja bergandengan tangan bersama-sama dengan seluruh stakeholder tubuh Kristus untuk mempersiapkan anak-anak Tuhan tanpa memandang dari latar belakang gereja atau organisasi yang mereka ikuti dan memahami bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang memiliki panggilan Alkitabiah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Hal itu nggak berarti kita ini harus berada di dalam sebuah organisasi atau bagaimana. Karena banyak organisasi itu kan juga yang tidak menjawab amanat agung Tuhan. Nah, kemudian saya dengan Pak Binuko di Yogyakarta membuat pelatihan nih Pak Daniel. Pelatihannya sebenarnya kemuritan. Karena kami melihat dan Amin. menggarisbawahi bahwa gereja itu kurang dalam memuridkan, tetapi lebih menggarisbawahi di dalam acara ibadah raya misalnya, dan semuanya diarahkan menuju kepada gemerlapnya ibadah. Ini bukan soal benar atau salah, tetapi soal kita sedang menggenapi atau tidak panggilan Tuhan tersebut begitu. Ya, mari teman-teman sambil kita berdiskusi bersama-sama. Ya, Karena siap. ya, kita tidak sedang membahas akhir zaman yang mengerikan, yang sedang biasanya dikotbahkan. Sebenarnya saya tahu banyak hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan akhir zaman yang mengerikan itu tujuannya hanya untuk membuat jemaatnya itu semakin ada di dalam, maaf ya, kungkungan. Dan kita tidak masuk di dalam ranah tersebut. Tetapi kemudian untuk memotivasi dan juga melihat di dalam gambaran besarnya, kita ini udah mau 2000 tahun sejak Injil diberitakan. Tetapi hari ini hanya sepertiga atau kurang lebih 30%. Angkanya itu 2,4 miliar di seluruh dunia yang percaya kepada Tuhan. Kalau dunia ini ada 8 miliar, berarti masih ada 5,6 miliar jiwa yang masih belum diselamatkan. Nah, kita ingin masuk di dalam ranah itu untuk menjawab apa yang menjadi panggilan Tuhan. Karena Tuhan memberikan panggilannya untuk kita itu bukan bukan hanya suatu pernyataan yang kedengarannya indah, dan sebagai sebuah pernyataan klise yang kadang gereja katakan namun tidak dikerjakan. Nah, rekan-rekan, mari Pak Binuko, rekan saya juga boleh bantu untuk kita berdiskusi bersama-sama. Karena ini adalah semangat kita, ini adalah misi kita, apa yang kita sedang kerjakan Pak Daniel. Bukannya di Jogja, kami kemarin bulan Juni itu baru saja menyelesaikan konferensi misi, dan bukan kebetulan kita menjadi tuan rumah di Jogja untuk kemudian membagikan semangat gereja-gereja untuk mengerti dan memahami apa itu misi amanat agung. Ya, silakan, mari kita berdiskusi bersama-sama. Rekan-rekan mungkin ada yang masih berpikir bahwa misi amanat agung, kemudian bagaimana cara kita menginjil dan segala macamnya, mungkin masih meraba-raba dan belum banyak tahu bagaimana melakukan. Nah, kita bersama-sama untuk belajar dalam hal ini ya. Kalau Pak Daniel di Papua itu kan sudah menjadi suatu contoh yang nyata. Kami di Yogyakarta di dalam pelayanan yang juga tidak besar, namun kami berusaha untuk membuat apa yang disampaikan oleh Tuhan itu menjadi suatu pekerjaan yang nyata, yaitu memuridkan. Ya, Amin. silakan Pak Binuko sambil dibantu. Pak Ibes mengangkat tangan mau bertanya mungkin silakan atau berdiskusi. Ya, baik. Terima kasih Pastor Alam. Terima kasih Pak Daniel sudah Jauh. Bapak sudah menjelaskan banyak. Bapak mau pakai bahasa Nias kita, Pak? Yang lain pakai. Ya, tapi nanti Pak Alam nggak tahu, Pak. Nggak tahu banyak. Le. Lah, ya. Ya, ini suatu pembicaraan yang sangat menarik sekali, Pak Daniel, tentang pembahasan kita malam ini.
tapi saya ingin memastikan atau meminta satu pendapat dari Bapak tentang apa yang Bapak sampaikan tadi, dan juga saya melihat sendiri karena saya adalah orang Nias sendiri yang tidak bisa saya sangkal bahwa perpecahan gereja di Nias itu sangat mengerikan sekali, Pak. Ya, jadi dulu di Nias itu ketika terima Injil, orang semua langsung bertobat, bisa dibilang 99%. Hanya tinggal 0, sekian yang tidak Kristen. Tetapi melihat ke arah sekarang itu, kekristenan tinggal 76,8%. Jadi sudah susut 27% lebih dalam kurun waktu hanya 160 tahun. Nah, sepertinya Bapak sampaikan tadi, ini sebenarnya masalahnya ada di orang-orang yang memberitakan Injil tadi itu, karena mereka salah meletakkan dasarnya, di mana mereka mencari kuantitas ya supaya dalam pemikiran ya ketika kita sudah mengkristenkan orang ini dan itu sudah otomatis mereka masuk di dalam sinode dan tetap menjunjung tinggi namanya kesukuan. Nah, ini pandangan Bapak ini, apa yang harus kita lakukan saat ini ketika kita melihat fenomena yang seperti ini? Berarti sebenarnya kita sedang ada di dua hal yang harus kita kejar ini. Di sisi lain ada orang-orang yang sama sekali belum mengenal Injil yang sebenarnya juga, yang disebut dengan frontier mission atau suku terabaikan. Di sisi yang lain juga ada orang yang Kristen nominal atau adherent Christian yang memang sama sekali dalam tanda petik mereka itu beragama Kristen, lahir di dalam keluarga Kristen, tapi sesungguhnya mereka bukan Kristen. Nah, apakah memang perlu bagi gereja ini sebenarnya harus kembali duduk dan merendahkan diri untuk belajar misi amanat agung yang sesungguhnya? Lah, kalau iya, lalu apakah itu bisa kita capai untuk saat ini? Ketika kita melihat data-data di dalam gereja-gereja seperti yang Bapak sebutkan tadi itu. Nah, kira-kira bagaimana memulihkan itu? Dari pandangan atau dari pemahaman Bapak atau pengalaman Bapak sebagai seorang yang sudah mengetahui ini. Ya, oke, Ibes. Panggilannya Ibes ya, panggilannya Ibes ya. Benar, Pak. Ya, saudara, apa yang saudara Ibes Lasi ini tanyakan, maaf ini, Tuhan aja ikut pusing. Karena sudah terlalu parah gereja ini. Bayangkan 2000 tahun, saudara, diacak-acak oleh organisasi manusia. Maka itu tadi Yesaya 62 kita baca. Tuhan itu capek, Tuhan itu sedih. Karena gereja yang dia rindukan belum terjadi. Nah, saya percaya lewat Gate 3033 ini, saya percaya masih ada harapan. Amin. Jadi saudara Ibes, buatlah keputusan, jangan cawe-cawe dan jangan ikut-ikut urusan organisasi, gereja yang berorganisasi kemanusiaan. Biar mereka rutin minggu, biar rapat majelis, biar. Tapi Ibes dengan tim di Nias, cari sekelompok orang yang mau mengerti hati Tuhan. Dengan catatan jangan buka gereja baru. Dan buat pemuritan. Bersyukur kalau kita bisa dibimbing oleh dua orang hebat, Alamli dan Binuko, kita bersyukur. Ini orang-orang hebat. Ayo kita memuridkan orang. Sudah nggak usah cawe-cawe tentang gereja organisasi. Itu saja, Ibes. Makasih banyak, Pak. Sama-sama, tahu gak lo?
Soagele Pak Yahoo. Jauh. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih. Sawagele Pak Ibes buat pertanyaan dan partisipannya. Yang lain, silakan. Yang ingin bertanya atau ingin memberikan pandangannya, silakan Pak Di Finis. saya boleh, Pak? Oh ya, silakan Pak Hergung atau Pak Finis dulu tadi ya angkat Oh, tangan. Pak Finis dulu yang angkat tangan Pak dulu. Finis, silakan. Inilah Mas Paijo yang sesungguhnya. Ya, baik, terima kasih. Saya langsung saja. Pertanyaannya kedua pihak, ke Papi dan ke Pak Alam. Ya, pertanyaan untuk Papi begini. Selama ini ya saya bersyukur akhirnya diajari Papi untuk kalau me, apa ya mewartakan kabar baik nggak usah pusing orang itu mau dibawa kemana. Nah, akhir-akhir ini ada banyak eh, dalam tanda kutip yang menyerang. Nah, nanti kalau orangnya mati bagaimana? Nah, saya jawab sementara. Nginjil aja belum selesai, jangan dipikir orangnya kalau mati, itu mati nanti, diinjili dulu. Nah, tapi saya, ini kan yang dijadikan bahan mereka untuk membatasi kita dalam tanda kutip. Nah, kalau nggak dibawa ke gereja bagaimana? Dan semuanya terkait dengan administrasi. Nah, yang ke Pak Alamli, saya sebetulnya ini minta garansi saja, Pak. Tadi ketika Pak Binuko menjelaskan tentang apa itu Gates 3033, nah penginjilan sampai ke luar negeri, saya itu hampir tanya, itu mau dibawa ke gereja mana? Nah, tapi rupanya di belakang Pak Alamli kan bilang ada di tengah-tengah. Nah, ini Ya, garansinya apa nih Pak, yang benar-benar di tengah-tengah? Itu saja dua pertanyaan saya. Terima kasih. ya. Ya. Nah, Papi Daniel dulu, silakan. Nah, kalau ada di antara saudara yang terpental dan dipentalkan gereja, ya saya bisa mengeluarkan surat untuk membaptis orang, ngubur orang mati, menikahkan orang. Gampang dah. Itu saja. Ya, ayo Ya. Alam, kamu jawab. Saya juga sepandangan dengan Papi Daniel. Kami pun juga sebagai kalau ada pengembalaan gereja dan itu wajib berorganisasi ya di Indonesia ya. Dan kami ada, tetapi kami senantiasa mengatakan bahwa itu hanyalah kendaraan. Iya, Kendaraan untuk kemudian kita bisa melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan supaya secara legal, secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Itu kami memakai organisasi itu dalam hal tersebut saja. Namun esensi yang sebenarnya itu yang perlu dikerjakan yaitu memuridkan, memenangkan jiwa, menginjil dan lain sebagainya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Pak Finis yang kedua tadi, menarik. Ketika berbicara untuk mengutus penginjilan ke bangsa-bangsa, kami itu juga nggak ribet atau tidak merasa repot untuk kemudian nanti mau ke gereja mana. Rasanya saya perlu menceritakan terlebih dahulu latar belakangnya. Beberapa rekan-rekan yang sudah tahu di sini, saya kan dulu misionaris diutus dari Jepang, Pak ya. Dan kebetulan istri saya itu orang Brazil. Dan kami ini memiliki satu apa namanya itu komunitas yang cukup kuat di Jepang. Jadi ketika ini kalau kita berbicara Jepang, ketika nanti kita mengutus orang-orang untuk diutus ke Jepang, mereka itu akan melayani di tempat-tempat yang sudah ada, Pak. Bagaimanapun juga gereja yang sudah berdiri itu juga kita melihatnya sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Dan itu juga tidak perlu kita merasa repot harus dimasukkan ke sinode kita kah atau ke organisasi kita. Kita benar-benar seperti sedang mengutus anak ke ladang misi supaya mereka dapat menemukan jati diri dan panggilan mereka masing-masing. Kita hanya mempersiapkan jalannya. Ketika sampai di sana, mereka kita pertemukan dengan kontak person kita, mereka pertemukan dengan orang-orang yang akan mereka temui di tengah-tengah perjalanan, baik yang warga negara Indonesia, warga negara Jepang, ataupun warga negara Brasil. Dalam pandangan yang kami lakukan seperti itu, oleh sebab itu G3033 itu berdiri sebagai jembatan, Pak. Kami juga tidak berpikir atau kami bukan organisasi. Makanya tadi Pak Binko mengatakan G3033 itu adalah kegerakan. Ketika kegerakan itu adalah wadah di mana kita sanggup bersinergi, bergandengan tangan, dan bekerja dengan seluruh stakeholder tubuh Kristus. Tanpa memandang gereja A, B, ataupun organisasi yang lainnya. Mungkin Saya mau tambahkan Pak Alam, Terima silakan. kasih. Pak Finis, kalau di Jogja ini, di center kami, karena belajar dari pengalaman bersama dengan Papi dan lain sebagainya, jadi di center kami yang kami pakai untuk melatih itu,
fasilitas yang kami pergunakan itu justru terbuka bagi gereja yang mau merintis. Ya. Jadi dengan terbuka justru gereja yang dimiliki, gedung yang dimiliki dipersilakan dipakai gereja apa saja yang mau merintis. Tidak harus membayar. Tetapi yang penting justru gereja itu harus sepakat untuk bersatu, berdoa dan memikirkan misi. Jadi justru kami mencoba mengajak gereja untuk bersatu dan tidak lagi mengkotak-kotakkan dirinya dalam satu kelompok gereja tertentu. Juga dengan pengutusan. Di dalam proses pengutusan ini beberapa anak yang kami latih ada di tempat ini juga. Jadi anak-anak yang kami latih justru dikirimkan gereja mereka dengan damai untuk kami latih. Dan kalau nanti mereka kami kirim ada tiga bentuk. Ya memang ada yang bentuknya misionaris konvensional. Tetapi kami juga membekali mereka untuk bisa bekerja sehingga kami bisa mengutus Paulus ke berbagai negara, misalkan ke Jepang. Supaya kemudian mereka bisa menjangkau teman mereka, melayani teman-teman mereka. Masalah nanti menjadi gereja apa ya nanti lihat aja terserah mana yang bisa menolong dan bisa mendampingi. Dan itu sangat terkait siapa yang memiliki mereka dan bapak mereka. Jadi kami sendiri juga tidak terlalu memikirkan harus menjadi gereja kami atau gereja siapa. Karena sekali Amin. lagi kami mau Luar damai biasa. dengan tubuh Kristus ini. Oke. Begitu, Pak Pi. Ya. Puji Tuhan. Terima Oke. kasih, Pak. Supaya Untuk waktu Terima kasih. hemat, ya, tolong silakan. yang lain tanya masalah akhir zaman. Boleh Ayo. silakan. Ini kita harus bongkar ini. Ya. Mari Ada nggak? silakan. Tadi Pak Hergung, ya setelah Pak finish Pak Oh iya, Hergung. iya Pak Ergung, betul. Silakan, silakan Pak Ketinggalan, Hergung. maaf, lupa. Iya, nanti saya tuh mau tanya dua hal Pak. Yang pertama tentang eh, berkaitan dengan budaya yang memiskinkan tadi Pak ya. Eh, Hmm. dan yang kedua berkaitan dengan degradasi moral di kantong-kantong Kristen ya. Misalnya kebetulan istri saya orang Manado, di Manado itu kota Kristen tapi angka perceraiannya tinggi. Saya punya teman-teman di pelayanan di Toraja tapi wah uang kedukaan itu bisa sampai Iya, ngutang-ngutang gitu. hutang sampai 7 turunan belum lunas, bayangin. Menurut Bapak itu missing linknya apa Pak ya? Ya Kenapa itu bisa karena seperti gereja itu? tidak memuridkan, gereja hanya Ya, membaptis. ya. Jadi ketika para misionaris itu datang, mereka lebih segan kepada tokoh-tokoh adat. Mm-mm. Apalagi dari Eropa, kalau nggak ada jumlah baptis yang bertambah, uang nggak masuk. Ya. Gitu. Ya, jadi Ergung, sudahlah kita nggak usah urus yang di gereja seperti itu. Ribet. Kita cari aja orang-orang yang mau belajar mengerti hati Tuhan. Ya. Itu. Contoh di Papua ya, saya berapa kali nikahkan orang tanpa adat mas kawin. Hmm. Adat mas kawin itu mahalnya luar biasa. Ya. Maka itu di Papua itu orang kalau keluarga kalau punya anak laki itu penderitaan. Mm-mm. Tapi kalau punya anak perempuan senang karena terima mas kawin. Nah karena tidak semua termasuk nias mahalnya purutnya itu. Nah akhirnya terjadi banyak perjinahan. Ya. Dan maka itu lihat anak-anak nias itu keluar dari nias di Medan, di Padang. Aduh kasihan mereka. Padahal orang Kristen. Mereka merantau. Nah, jadi gitu aja, Ergung. Ayo kita muridkan sendirilah. Ya. Oke, yang lain akhir zaman mana? Yo, saya tunggu. Silakan rekan-rekan yang mau tanya soal akhir zaman atau memberikan gambar pandangannya silakan. Iya, tidak ada. Tidak ada? Ini takut semua toh? Nggak takut. Kok diam semua soal akhir zaman? Malu-malu kucing, Mbak. Ayo, ada yang mau tanya enggak? Silakan. Kak Nina kayaknya mau nanya nih. Dari tadi udah kirim jantung hati terus. Ayo Kak Nina, yuk dibantu. Silakan. Di unmute dulu. Di unmute dulu. Suaranya nggak kedengeran. Di unmute dulu, Kak. Kak Nina, di unmute dulu. Nah,
Belum dibuka mic-nya. Halo, bisa Ya, kedengaran? Nah, yes. sekarang bisa. Sekarang bisa. Halo, Sudah, Ya, sudah. bisa. Silakan. Lanjut. bisa? Bisa, Bisa. Mak. Oke, sorry. Thank you banget ya. Sebetulnya saya nggak mau bertanya, cuman tadi ini apa namanya sangat dikonfirmasi lagi dari meeting ini, apalagi juga dengan Papi Daniel tentang akhir zaman, di mana memang selalu ketika kebetulan saya berada di tengah-tengah teman-teman mahasiswa dan juga rekan-rekan muda di area saya di Salatiga. Selalu kalau ada entah Bible study atau entah itu pembicaraan tentang akhir zaman, pasti momoknya adalah akhir zaman akan ada seperti ini. Tetapi ini seperti di dalam Wahyu tadi dikatakan bahwa nanti tujuan akhirnya apa? Gereja yang ketujuh yang seperti apa? Jadi dimanapun harus tetap ada Yesus. Nah, tantangannya adalah bagaimana Pak ketika apa namanya kita berbicara dengan baik-baik dengan misalnya teman-teman muda yang dari kalangan, mohon maaf ini gereja-gereja atau kelompok orang-orang yang mengerti tentang akhir zaman dengan pengertian yang sudah terkenal itu, fenomenal itu. Gimana cara menjembataninya supaya bahasanya lebih kontekstual, Pak? Ya, cari saja yang mau mengerti. Ya. Yang sudah Oke, terkontaminasi dengan antikris, biarin. betul. Iya. Itu yang dikerjakan Tuhan Yesus selama hidup. Cari yang mau. Ya. Ya. Ahli-ahli Taurat nggak mau, tidak apa-apa, tinggal saja. Oh iya, betul. Ya. Yang mau. Dan itu saya kerjakan sekian puluh tahun terakhir ini. Yang nggak mau, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Ya. Menguatkan ini sih. Thank you. Ya, Setuju. terima kasih banyak. Setuju Pak. banget. Ya, bahkan di dalam Setuju hal banget. bagaimana kita memobilisasi gereja untuk menginjil dan bermisi itu juga nggak semuanya mau dan nggak semuanya tahu dan mau. Hanya beberapa yang memahami betul bahwa itu adalah isi hati Tuhan, maka mereka mengambil bagian. Nggak heran kemudian hari ini kita sudah batch keempat, kita sudah Pak Binuko sudah berapa banyak yang kita latih kemudian untuk dimuridkan itu Pak Binuko? Anda yang kepala sekolahnya yang paling tahu angkanya. 47. Dan 47 kita muridkan dan itu kita bersyukur dari orang-orang yang memang mau tadi itu ya karena tidak semuanya mau. Saya juga berjalan berkeliling hampir ke berbagai tempat di Indonesia, tetapi tidak semua gereja merespon. Jadi memang saya setuju sekali dengan pandangan itu Pak Daniel. Gitu Kak Puji Nina. Tuhan. Puji Tuhan, betul. Ya. Ya. Ya, Kak Nina kan sama Amit. Kak Nina kan kemarin yang menerjemahkan di acara konferensi misi itu. Kak Nina tahu sendiri berapa banyak para pemimpin besar gereja yang hadir, berapa banyak Iya, utusan dari luar negeri yang hadir. Tetapi nggak semuanya meresponi dengan cara yang sama. Karena bagi betul. mereka yang mereka cari mungkin misi itu lebih kepada pelipat gandaan gereja mereka daripada untuk memenangkan jiwa yang kemudian kita injil dan diselamatkan. Itu realita. Kita suka atau nggak suka, bukan kita mengkritik mereka, tetapi ini autokritik karena kita juga bagian daripada gereja Tuhan. Ya, maka itu tadi tuh sederhana sekali. Mulai hari ini melihat firman, tetap milih sudut pandang kita atau sudut pandang Tuhan. Yes. Betul. Betul. Gitu. Ayo satu lagi akhir zaman. Yuk, silakan. Tidak diskusi akhir zaman gitu. Iya, silakan Bapak Ibu. Saudara Seorang kita. lagi. Satu orang, siapa? Yes, Papi melegakan. Wah, Ibu Devita melegakan ya. Satu pertanyaan lagi atau satu diskusi yuk, silakan. Mumpung waktunya ada. Ya, selamat malam. Pak, kita mau tanya juga ini. Silakan. Akhir zaman, kalau dengar suara? Oh, Ya, dengar. silakan. Iya. Ini mengenai mimpi dari, gak tahu ini mimpi bagaimana atau petunjuk dari Tuhan. Saya mau tanya, mimpi ini seringkali kita dapat mimpi di akhir zaman, itu benar-benar petunjuk atau cuma mimpi sekedar, cuma mimpi umum begitulah, istilah begitulah. Itu Ya. yang petunjuk dari Tuhan atau bagaimana? Ya, terima kasih. Oke. Dalam kitab Ayub ada firman. Ada kalanya Tuhan bicara kepada manusia lewat mimpi. Tapi secara psikologis mimpi itu sangat dipengaruhi dengan konsep isme atau doktrin pengajaran apa yang masuk. Contoh ya, yang tanya siapa namanya tadi? Saya kok nggak lihat.
Pak Charlie, Pak Charlie. Bisa. Iya, Ya, iya. Pak Charlie, orang yang sering dengar khotbah akhir zaman tentang antikris, kuda merah, kuda hijau kuning, ya, tentang perang. Itu mimpinya itu yang jelek-jelek terus. Nah, lalu kesimpulannya, Pak Charlie dan semua kita, ukuran patokan yang kita pegang adalah Alkitab. Ya, Bukan karunia roh, karunia nubuat, karunia bahasa roh, karunia penglihatan, bukan juga, bukan mimpi. amin. Tapi Alkitab yang kita pegang. Amin. Nah, Paulus pernah nulis di perjanjian baru, surat kepada Timotius, jangan kamu perkajang hanya pada mimpi-mimpi ini, nggak usah. Lakukan firman Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya begini. Yang tertulis di Alkitab saja kita belum lakukan semua. Ngapain kita nambah-nambah lagi yang lain? Itu ya Pak Charlie. Ya. Jadi nggak usah terlalu diperhatikan, nggak usah fokus. Kalau kita dapat mimpi, dapat nubuat, rileks aja. Jadi baik, nggak jadi juga nggak apa-apa. Udah begitu. Oh iya, puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Ya. Nah ini ada yang tanya di IG saya. Apa kaitan akhir zaman dengan negara Israel? Nah, ini yang salah. Saudara, negara Israel yang sekarang sedang perang, itu nggak ada hubungannya dengan Alkitab. Itu politik dan itu bisnisnya orang-orang Yahudi perang itu. Nah, tolong ya, jangan kait-kaitkan negara Israel sekarang dengan apa yang ada di Alkitab. Beda jauh. Ya. Supaya kita nggak bingung. Nggak ada hubungan. Ya itu perang-perang sendiri kok mereka. Itu Pak Charlie kiranya menjawab pertanyaannya ya. Ada lagi? Pak Pidadil waktunya gimana? Ya sebentar lagi boleh. Ya, boleh bentar lagi. Mari, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya atau memberikan Ya masukan apa begitu. masukan atau open discussion, silahkan. Yuk, mumpung masih ada waktu, bisa raise hand atau langsung buka mic-nya, langsung disampaikan, silahkan. Biasanya kalau ngomong akhir zaman itu pada banyak pertanyaan yang aneh-aneh loh. Ini kok pada nggak bertanya ini ya? Karena shock. Karena shock. Sudah terjawab semua, Pak. Sudah terjawab semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Ya, sambil menunggu mungkin pada masih malu-malu kucing supaya jangan tikus. Biasanya kalau saya pernah belajar dan mendengar suatu perkataan begini ya. Hamba-hamba Tuhan zaman sekarang itu biasanya itu menyampaikan firman Tuhan itu dari tiga sisi. Satu, kalau kita nggak disentuh di dalam rasa bersalah kita, ya kita disentuh di dalam rasa takut kita. Kalau kedua hal itu nggak mempan, maka kita disentuh di dalam keserakahan kita. Makanya nggak jauh-jauh khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan zaman modern ini adalah kita itu dipojokkan. Entah itu bersalah karena dosa, kemudian kita itu dibuat takut takut akan akhir zaman, takut akan iblis, takut akan segalanya. Jadi kita kalau nggak deket-deket sama hamba Tuhan itu nanti kita bisa berabe kan gitu. Nah, yang paling parah itu sekarang itu kalau kemudian kita itu diajarkan untuk kemudian melihat pada keserakahan. Injil selalu berpusat kepada manusia, berpusat kepada diri kita. Kita harus kaya, kita harus sukses, kita harus berhasil. Dan sebenarnya kan bukan itu yang Tuhan kehendaki, bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi ketika gereja Tuhan bangkit, memuridkan, memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Sedih loh saudara ketika kita melihat angka-angka yang ada di dalam survei itu bahwa eh, banyak sekali orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Dan kalau saya membaca dari penelitian Moody Institute, 95% orang Kristen itu belum pernah menginjil ataupun memenangkan satu jiwa sekalipun. Maka ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa sudah 2000 tahun hampir berlalu, namun belum seluruh dunia mengenal dan mendengar nama Tuhan Yesus? Sedangkan ada sebuah pernyataan satire yang pernah berkata demikian. Ketika Presiden Amerika, siapa itu yang ditembak mati namanya itu? Presiden Kennedy Kennedy meninggal dunia.
hanya butuh waktu 12 jam seluruh dunia itu mendengar berita tentang kematian Kennedy. Lah anak Allah yang sudah hampir 2000 tahun ada dan menjadi juru selamat dunia, namun belum semua orang mendengarkan ini sebuah pernyataan satiri, tapi realita, saudara. Bagaimana kemudian kita akan menanggapi hal tersebut sebagai gereja Tuhan? Mari, ada yang mau bertanya atau open discussion silakan. Kok pada malu-malu? Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Nanti Ya, malah nyari oke. pertanyaan yang aneh-aneh kan gitu. Ya, puji nama Tuhan. Oke, terima kasih buat semuanya malam hari ini.